Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Putri Pratami. Di video kali ini aku mau kasih tahu ke teman-teman gimana caranya merawat luka supaya dia tuh nggak berbekas. So, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share video ini di sosial media yang kalian punya. Oke, sebelumnya aku minta maaf dulu. Ini suara aku agak-agak bindeng karena aku lagi kurang enak badan ya guys. Jadi mohon dimaklumi ya. Sebenarnya merawat luka itu nggak cuman sekedar kalian tuh ngebersihin atau mastiin luka kalian itu bersih, dan itu tuh nggak bakal ngejamin kalau luka kalian itu nggak berbekas gitu, karena kebanyakan luka itu biasanya ada bekasnya gitu ya guys. Nah, tips yang pertama itu adalah selalu jaga kebersihan luka. Ya, ini memang hal yang pertama, tapi bukan satu-satunya yang harus kalian lakuin ya. Nah, kita tuh bisa cuci luka kita pakai campuran sabun atau campuran air antiseptik supaya luka kita itu terhindar dari kuman. Dan misalnya nih lukanya luka jatuh kan suka ada debu-debu atau tanah pasir gitu kan. Nah, bisa dibersihin pakai cairan itu supaya nggak timbul infeksi dan kuman-kuman itu nggak semakin menyebar di luka kita. Karena kalau misalnya si kuman atau si bakteri-bakteri itu udah nempel di luka kita, itu biasanya akan menghambat proses penyembuhan luka. Jadi lebih lama gitu loh proses penyembuhannya. Next, yang kedua adalah gunain gel penghilang bekas luka. Kalau di video aku yang sebelumnya tentang aku kena knalpot, itu di situ aku menggunakan gel Bioplacenton. Tapi ada beberapa rekomendasi gel yang memang bagus. Nanti aku bakal sebutin sekilas aja. Dan di video yang selanjutnya mungkin aku bakal jelasin si gel-gel itu, rekomendasi gel apa yang bagus untuk menghilangkan atau meminimalisir bekas luka. Nah, biasanya gel-gel penghilang bekas luka itu dia mengandung silikon. Nah, silikon itu tuh berfungsi untuk mencegah timbulnya bakteri atau menempelnya bakteri di luka-luka kita. Si silikon ini dia tuh menjaga agar kulit kita tuh tetap terhidrasi sehingga mampu membantu kulit kita tuh bisa bernapas dengan baik. Jadi bukan cuman kita doang yang bisa napas, tapi kulit kita juga tetap bernafas ya guys. Dari berbagai macam penelitian yang aku lihat di internet, kalian bisa cari juga, penggunaan gel penghilang bekas luka ini dapat mengurangi tekstur, warna yang kegelapan, benjolan bekas luka kayak keloid. Karena luka aku yang bekas kena knalpot itu dipakein salep Bioplacenton, dia alhamdulillah banget nggak jadi keloid guys. Karena biasanya aku luka kecil aja tuh langsung jadi keloid, dan ini luka yang lumayan besar segini itu tuh nggak jadi keloid sama sekali. Jadi cuma tinggal ngilangin bekasnya doang, dan sekarang alhamdulillah udah makin pudar. Nah, gel-gelnya tuh apa aja sih? Itu ada Dermatix, itu tuh harganya sekitar 150 ribuan gitu. Kalian bisa temuin di apotik atau di minimarket nanti, atau kalau di online juga itu banyak. Nanti linknya bakal aku taruh di description box. Kalau menurut aku sih kalian harus banget punya itu, stok itu di rumah atau dibawa kemana-mana, karena kita nggak tahu kapan kita bakal punya luka gitu. Jadi kalau aku selalu siap sedia, jadi bukan karena aku punya luka baru aku beli salep itu, enggak, tapi sebelum aku punya luka, ya jangan sampai aku punya luka tapi aku harus punya salep itu di rumah, dan dimanapun aku pergi tuh selalu aku bawa. Terus juga ada Dermovet hijau, salep Guci Pusaka, Maderma, Melanok, Bio Oil, Bioplacenton yang tadi aku bilang. Nanti semua rekomendasi salepnya mungkin bakal aku taruh di description box, dan nanti aku bakal bikinin video khusus untuk rekomendasi salep apa sih yang sesuai harga dan sesuai jenis luka kalian. Nah, cara yang ketiga itu adalah memijat bekas luka. Kok memijat ya? Ayo, kenapa harus dipijat? Tapi di sini tuh mijatnya bukan yang kayak di tukang pijat ya guys, tapi bener-bener cuman kayak dipijat-pijat pelan-pelan aja. Nah, jadi mijatnya juga saat luka kita tuh udah bener-bener pulih, udah bener-bener kering. Nah, kita tuh bisa pijat-pijat secara lembut supaya luka kita itu nggak meninggalkan bekas. Nah, jadi memijat ini tuh berfungsi untuk memecah kolagen yang menumpuk di jaringan bawah bekas luka. Kalian pasti pernah ya lihat luka. Setiap luka itu jadi tuh dia setiap kita punya luka itu biasanya tuh akan lebih besar dari
permukaan di sekitarnya, permukaan kulit di sekitarnya. Nah, itu gimana caranya jaringan kolagennya itu kita pijit-pijit supaya dia nggak berbekas, supaya dia tuh bisa pecah dengan sendirinya. Maksudnya pecah tuh memecah jaringannya gitu. Next, yang keempat itu adalah hindari sinar matahari. Sama halnya seperti gimana caranya supaya keloid kalian nggak semakin menghitam, yaitu menghindari sinar matahari. Nah, di bekas luka juga sama. Supaya bekas luka kalian itu nggak semakin kelihatan, kalian harus banget menghindari sinar matahari. Kalau aku biasanya suka pakaiin bekas-bekas luka aku tuh sunscreen, guys. Sunscreen yang kadang buat muka, kadang yang buat tangan yang sunblock kayak gitu. Pokoknya apapun yang mencegah dia supaya nggak terkena sinar matahari langsung. Nah, tips yang kelima adalah biarkan luka pulih secara alami. Sebenarnya koreng di luka itu tuh proses yang alami, memang itu tuh mau sembuh, tapi kebanyakan dari kita ketika lukanya udah mau sembuh terus jadi koreng, terus kita klopek. Pernah nggak sih pas kalian klopek itu malah jadi berdarah kecil? Nah, itu kan malah jadi luka lagi dan lebih lama lagi gitu prosesnya. Jadi biarin aja luka kalian itu sembuh dengan sendirinya. Kalau misalkan ada kayak koreng kayak gitu, ya udah dibiarin kering aja. Jangan kalau sekiranya masih sakit terus kalian klopek-klopek. Aku pernah sih ngelopek koreng, tapi bener-bener si koreng itu tuh udah nggak nempel lagi di kulit kita, jadi bener-bener aku copot. Karena dia tuh nanti emang bakal ngeletek sendiri gitu loh. Jadi jangan dikeletek secara paksa, yang ada nanti kulit kita jadi luka lagi atau berdarah lagi. Itu yang bikin proses penyembuhannya semakin lama. Tapi balik lagi, kalau luka kalian itu luka yang dalam atau yang butuh dijahit atau yang dagingnya sampai kelihatan gitu kan, daging bagian dalamnya itu kalian harus ke dokter ya untuk dikasih tindakan harusnya kayak gimana nih gitu. Karena kalau yang aku sebutin ini cuman kayak luka-luka gores doang. Tapi sebenarnya aku pernah punya luka di tulang kering aku di bagian betis. Itu dia bolong segini guys, segini. Jadi kecongkel pas aku naik sepeda, aku jatuh kan, terus ada apa sih namanya, kaki aku tuh kecongkel di pagar orang dan bolong segini guys. Itu tuh aku takut banget pulang ke rumah, takut diomelin. Aku ngeliat kok bolong ya kaki aku. Aku cariin, aku potongan daging aku tuh nggak ketemu, untungnya nggak infeksi. Waktu itu aku masih kelas 3 SD, terus aku cuman bawa uang 700 perak, aku tutup pakai Hansaplast dan itu tuh darahnya tetap ngalir terus. Tapi saat itu bener-bener aku karena takut diomelin ya jatuh gitu, padahal nggak bakal diomelin juga sih. Aku ya udah, aku diemin, aku Hansaplastin selama berbulan-bulan. Uang jajan aku tuh habis banget buat Hansaplast, dan sekarang alhamdulillah tuh udah ketutup. Harusnya sih nggak kayak gitu. Ini beruntung banget gitu nggak infeksi. Nanti aku bakal tunjukin bekasnya di sini. Dulu itu bolong dan sekarang ya kayak gitu, cuman nggak jadi keloid sih. Alhamdulillahnya itu nggak jadi keloid, cuman kulitnya itu teksturnya beda dari yang kulit-kulit lainnya gitu, kulit di sekitarnya. Nah, mungkin segitu aja video dari aku kali ini. Semoga videoku bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. Bye, assalamualaikum.